Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone terbaru Realme, yaitu Realme C67. Memiliki harga di kisaran 2,6 sampai 3 juta rupiah. Kira-kira bagaimana performa gaming dari smartphone ini? Ditenagai chipset Snapdragon 685 plus RAM sebesar 8 GB dan internal 128 GB dengan layar Full HD plus 90 Hz yang memiliki bingkai tipis. Kira-kira bagaimana pengalaman gaming di smartphone ini? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Yang pertama, seperti biasa, untuk pengaturan internet saya menggunakan Wi-Fi, kemudian brightness dan suara sama-sama saya set maksimal. Refresh rate ada di 90 Hz dan kondisi baterai sekarang ada di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama yaitu Mobile Legends. Untuk grafik di sini sudah mantap, soalnya bisa sampai di ultra. Cuma yang disayangkan untuk refresh rate-nya cuma mentok di high saja. Pada tes kali ini saya bermain di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay bermain Mobile Legends, grafik ultra smartphone ini masih cukup mumpuni. Gerakannya lumayan smooth dan jarang saya temukan ada patah-patah yang sampai mengganggu. Untuk layar juga nyaman sekali, baik touch maupun warna yang dihasilkan. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 55,1 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini kadang agak drop, cuma masih dapat di kisaran 40-an FPS. Sehingga saya rasa masih playable untuk gameplaynya. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 41 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 17 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Ya, untuk main Mobile Legends di grafik ultra kalau kondisi rame kayak gini masih lumayan bisa dimainkan ya. Bisa dilihat. Ternyata lumayan lancar. Dan untuk layarnya ini juga nyaman. Jadi touch layarnya nyaman. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Untuk grafik saya disayangkan soalnya maksimal cuma sampai di balance dengan frame rate medium. Sedangkan kalau di grafik smooth bisa dapat di frame rate high. Sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik smooth high. Untuk gameplay tentu di grafik paling kiri overall sudah lancar, tapi tetap saya temukan kadang agak terasa rendet-rendet. Kemudian untuk frame rate maksimal juga cuma sampai di high sehingga gerakannya masih kurang smooth saya rasa. Untuk gyroskop untungnya sudah hardware sehingga gerakannya cepat, responsif, dan akurat. Untuk rata-rata FPS yang didapat adalah 29,1 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini sudah stabil, tidak naik turun. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 39 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 15 menit, baterainya berkurang sebesar 3%. Bisa dilihat ya teman-teman, jadi walaupun di grafik smooth masih agak kerasa rendet-rendet. Jadi performanya agak kurang buat main PUBG Mobile. Tapi setidaknya tuh gyroskopnya dia sudah hardware, jadinya gyroskopnya sudah responsif dan cepat untuk gerakannya. Maka untuk performanya. Kemudian kita masuk ke game yang ketiga yaitu eFootball 2024. Untuk grafik yang pertama saya coba maksimalnya yaitu high 60 FPS.
Untuk gameplay, ternyata di grafik maksimalnya bermain eFootball 2024 masih cukup mumpuni, tapi untuk gerakannya terkadang masih agak rendet-rendet dan tidak smooth banget. Rata-rata FPS yang didapat adalah 34,9 FPS. Karena masih kurang puas, saya coba turunkan grafiknya menjadi standar 60 FPS. Nah, saat di grafik standar ini gameplaynya baru lancar jaya, gerakannya sangat smooth dan sudah sangat playable. Untuk rata-rata FPS-nya ada di 58,6 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya juga sudah stabil. Untuk masalah suhu ini sudah cukup panas, soalnya maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball 2024 sekitar 13 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Ya, jadi ini dia di grafik standar 60 fps, gameplaynya baru smooth banget. Ini baru lancar. Tadi sebelumnya kita coba di high itu agak rendet ya, jadi kurang lancar. Dan saat kita pindah ke grafik standar ini baru lancar jaya. Berarti untuk performanya ya nggak jauh beda ya sama MediaTek Helio G80-an series. Lancarnya di standar 60 fps. Kalau high masih keberatan ya teman-teman. Selanjutnya game yang keempat yaitu COD Mobile. Untuk grafik maksimal bisa sampai di very high dengan frame rate medium. Sedangkan kalau mendapat frame rate high harus bermain di grafik low. Sehingga pada tes yang pertama kita bermain di grafik low frame rate high. Untuk gameplay tentu di grafik low ini sudah sangat lancar, tosnya responsif dan sudah nyaman untuk dimainkan. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 58,3 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini stabil sehingga tentu sudah playable. Kemudian yang kedua saya coba tes di grafik maksimalnya yaitu very high dengan frame rate medium. Dan di grafik maksimalnya ini saya rasakan untuk dimainkan ya masih oke, tapi tentu sekarang gerakannya agak rendet-rendet dan kadang bisa nge-freeze untuk gameplaynya. Untuk rata-rata FPS-nya turun jadi 38,2 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya sekarang jadi naik turun, tidak stabil. Sehingga tentu supaya lancar langsung aja bermain di grafik low. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 42 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 15 menit, baterainya berkurang sebesar 4%. Ya, jadi main di grafik low lancar jaya teman-teman. Udah mantap. Kita lanjut ke game yang terakhir dan tentu yang paling berat yaitu Genshin Impact. Untuk grafik di sini saya set lowest 60 FPS. Untuk gameplay cukup mengejutkan soalnya ternyata sudah lumayan lancar dan nyaman untuk dimainkan. Intensitas patah-patah masih bisa ditoleransi dan saya sudah cukup nyaman bermain Genshin di smartphone ini. Mohon maaf untuk data FPS-nya tidak bisa saya sertakan soalnya tidak tahu kenapa ternyata tidak terekam. Untuk masalah suhu lagi-lagi sudah cukup panas soalnya maksimal ada di kisaran 43 derajat Celcius. Untuk baterai juga tidak saya tes soalnya sempat update yang cukup lama. Bisa dilihat masih lancar, musuhnya lumayan banyak dan biasanya efek petir itu bikin nge-lag ya, tapi masih lancar. Paling cuma soundnya ada yang agak jadi patah-patah. Wow, performanya oke juga.
suaranya agak putus-putus, tapi performanya masih enak. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Realme C67? Saya rasa dengan harganya yang di kisaran 2,6 sampai 3 juta rupiah, performa dari smartphone ini agak kurang kalau dibandingkan dengan beberapa smartphone kompetitor di range harganya. Bermain eFootball 2024 di grafik high masih tidak tembus di 60 fps. Kemudian Mobile Legends di grafik ultra juga masih kurang stabil FPS-nya. Sehingga saya rasa performanya ya masih bisa diimbangi dengan smartphone harga 1 sampai 2 jutaan saat ini. Untuk suhu juga cukup panas, terutama saat bermain game yang cukup berat. Paling yang kerasa nyaman ada di layarnya yang warnanya itu pop-up, viewingnya luas, dan touch-nya juga enak. Sehingga kalau teman-teman gadget punya budget di 2 jutaan atas dan cari smartphone gaming, saya rasa smartphone ini masih kurang recommended. Oke, cukup sekian gaming test dari Realme C67. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.